Teman-teman, kita semua tahu kalau si Panci ini sangat antipati dengan pendukungnya Pak Jokowi. Terutama relawan Pak Jokowi yang kerap menjadi lawan debatnya di setiap talk show yang ada di televisi. Bahkan si Panci juga yang mengaku sebagai orang berpendidikan tinggi selalu menyebut relawan Pak Jokowi dengan sebutan termur. Bukan hanya dia, juga Tifa, bahkan pengacaranya pun selalu menyebut relawan Pak Jokowi dengan sebutan termur. Bahkan di beberapa kesempatan, termasuk Alkatiri, selalu menolak jika ada perdebatan yang menghadirkan relawannya Pak Jokowi. Mereka menganggap bahwa kehadiran relawannya Pak Jokowi itu tidak memiliki legal standing, terutama jika diundang di acara televisi. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah si Panci ini punya relawan. Kalau bukan relawan, terus apa fungsi dari emak-emak yang selalu membersamainya? Apa bayaran? Kita coba mulai dari kali ini aku akan mencoba mengulik ada 3 organisasi emak-emak yang selalu membersamai aktivitas si Panci ini. Baiklah teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, relawan Roy Suryo ini, kalau memang ingin disebut relawan, itu sekarang jumlahnya semakin berkurang. Kita akan coba mengulik dari kelompok relawan pertama yang bernama ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, yang diketuai oleh Menuk Wulandari. Sebelum mereka aktif di kasusnya Roy Suryo ini, mendukung Roy Suryo dalam tuduhannya terhadap Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, ARM telah aktif di berbagai aksi demo. Sehingga mereka memiliki slogan ngaspal di jalan. Karena aktivitas mereka memang lebih banyak di jalanan. Sebagai penggerak demo di berbagai kegiatan, terutama yang ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Terutama terakhir mereka tuh aktif membersamai Ahmad Hoziduddin dalam kasus PIK 2. Dalam kesempatan ini aku akan mencoba menampilkan beberapa klip yang menayangkan tentang aktivitas dari beberapa organisasi emak-emak sebagai relawannya si Panci dan kawan-kawan. Ada satu kelompok ikonnya dari ARM yang kita sudah kenal bersama, yaitu Ibu Susi. Kita coba mulai dari klip yang pertama, teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwa semangat itu memang harus kita gelorakan bersama, terutama untuk mendukung apa yang menurut kita itu merupakan kebenaran. Ya, mungkin bagi mereka itu adalah kebenaran. Kita lihat bagaimana aktivitas dari ikon Aliansi Rakyat Menggugat yang diketuai oleh Menuk Wulandari. Memang keren Bu Susi. Menuk dengan tuannya. Ibu Susi ini adalah anggota dari Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi dia bukan bagian dari relawan yang dengan jilbab yang berseragam. Itu ada aliansi yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Kita lihat video yang berikutnya. Oh, masih Ibu Susi juga. Wah, keren banget sama idolaku ini. Jadi kita harus adil seadil-adilnya. Karena kalau kita miring ke kiri atau miring ke kanan, itu adalah suatu kesalahan. Jadi kami minta untuk bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa yang ada di Indonesia, berbuatlah adil untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak bersalah Apa yang disebutkan? Kita iakan aja. Nah, ini adalah ketua dari ARM, koordinator dari ARM, Menuk Wulandari.
ini kita siap all out. Tadi dengar apa katanya? Walaupun kita itu harus nginep ya, harus nginep kita siap. Tapi kalau untuk di luar ada aksi tandingan, kita tidak akan respon karena fokus kita adalah membersamai para tokoh di sini. Itu aja. Oh, udah ada. Aksi tandingan. Terbul. Pakai baju putih yang nggak berani kalau ngomong sama kita pasti. Nah, sekarang kita akan beralih ke kelompok yang kedua yang dikoordinatorin oleh Mary Samiri. Mary Samiri adalah koordinator dari KNPR RI, Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia, yang ditandai dengan outfit mereka yang ikonik, yaitu jilbab motif bunga-bunga. Dan ada dua ini seragam mereka, jilbab motif bunga-bunga yang seperti jilbab motif spray itu, satu lagi jilbab bermotif loreng. Berbeda dengan ARM yang lebih sering di jalanan, kelompok yang dipimpin oleh Mary Samiri ini, mereka lebih aktif di berbagai persidangan dan acara-acara yang lebih sedikit formal dibanding kelompoknya Menuk Wulandari. Tapi masih bersinergi ketika ada kasus dugaan ijazah Pak Jokowi yang tersangkanya si Panci dan kawan-kawan, mereka akhirnya berkolaborasi bersama untuk membela karena musuh mereka sama. Tahu sendiri kan? Nah, kita coba ya, lihat bagaimana semangatnya orang ini untuk menjadi pembelanya si Panci dan kawan-kawan. Ada Wuri loh di Jadi situ, nggak bisa Wuri Barat. dipidanakan kecuali kalau proses transmisi kemudian dia memforward, nah itu berarti itu rusaknya adalah jatuhnya ke Dian Sandi, bukannya ke Mas Roy, betul? Jadi kita tetap mendukung Mas Roy dan Dr. Diva, betul? Hari Kamis besok jangan lupa di Sabar, di PN Timur, ya. Jalan Sumarno di Jakarta Timur jam 9 pagi adalah agendanya sidang kedua dari Dr. Tifa. Kok lemah sih Bu yang paling pojok itu? Nah, forum aksi, big team, KNPRI, siapa lagi nih? Semua kita harus hadir. Nah, Lagi ya? apalagi ya? Ngomong apa bingung dia mau ngomong apa? Jadi bagi mereka narasi itu nggak penting. Yang penting asal bacot, asal berani aja ngomong. Lihat deh jumlah mereka semakin sedikit. Ini udah gabungan beberapa relawan loh ini. Nah, ini kalau nggak salah ketika Hari Kartini. Dari keringat kami itu terlalu nyaman untuk mereka. Kalau ini kemungkinan ARM karena mereka Agar mereka bisa bekerja. seragamnya tuh lebih ini ya, lebih stylish daripada NPRI. Bukan punya kita. Dan Pak, Banyak polisinya. saya mau tanya Pak. Saya mau tanya. Wow. Kita coba klik berikutnya ya. Ini lebih garang lagi nih. Ini pakai seragam loh mereka, ARM. Ini kalau nggak salah ketika mereka mendampingi Tifa pada persidangan yang kedua. Ketika Tifa melakukan eksepsi kalau nggak salah, melakukan perlawanan. Ini kita kembali ke ARM. ARM ini selain Ibu Susi juga ada, selain Menuk dan Ibu Susi juga ada beberapa anggotanya yang setia membersamai mereka dalam setiap demo atau aksi. Tapi kebanyakan memang di atas 50-an. Kita akan siap untuk memasang Ini badan video berikutnya. karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini, kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan. Tanpa sopan santun, tanpa harus damai. Karena mereka pun sudah menekan kita secara
secara Apa yang joget. ditekan Jadi kamu? sekarang mari Uri, kita apa menu? rapatkan barisan kita dan kita mulai untuk berjuang. Untuk Pak Roy Suryo, CS, Pak, berjuang Pak. Kita pasti akan di belakang Bapak. Ya, terima kasih. Oh, Susi. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Dengan seragam ini juga mereka datang menggeruduk rumah Pak Jokowi yang baru, pemberian dari negara. Lanjut. Kembali kita ke KNPRI. Lihatlah bagaimana ibu-ibu ini. Gak jajan orang ini di Polda. Farhat tuh usil. Ngapain nanya kenapa emang saya? Saya kan sesama umat muslim, saya harus mengingatkan. Kamu jangan membela orang yang salah. Tidak sepalsu dibela. Aneh kan? Ngapain? Lebih kacau. Tolong ya kita. Sesama orang. Saya orang Makassar, saya orang Makassar. Orang Makassar itu ada namanya ciri dapat C. Ciri dapat C itu apa? Ada empati, ada yang benar. Begitu loh. Empati orang kalau dia betul. Ciri itu kita malu kalau membela orang benar. Itu prinsip. Jalan aja duku yang nggak salah. Dapat C. Itu loh. Lo masa dia sudah nyata-nyata jasa palsu mau dibela? Kan aneh. Ya kan? Gak ada ujung pangkal Allahu Akbar ya. Setiap kawannya bicara nggak ada ujung pangkal Allahu Akbar. Ayo next. No. Cece. Masuk dia. Ada aja netizen yang ketemu dengan video yang seperti ini. Ini dia dari Madura. Saya ini pengusaha bebek Madura. Sultan Madura. Mak. Ya langsung bisa masuk karena saya marah-marah. Saya ini kesini ngantri sembako. Kita ini pengangguran mendukung sidangnya Bu Tifa. Iya. Jahat kali ngasih emoticon ini. Nampol mulut saya. Alah bu ngaku pengusaha kacamata kau aja. Nah ini sekarang kita belajar berhitung ya dari si Mary ya. Aduh gambar yang di atas ini emang usil banget netizen. Saya udah beberapa ratus lah. Beberapa ratus? Ya. Berapa pendapatannya? Boleh nggak saya tanya? Kita dengar ya. Boleh aja, kan itu kan wajar. Iya, kan buku pasti ada untuk penerbit, tapi komisi ke Anda berapa? Buku yang mana dulu? Ya semua buku kaitan ke kasus ini. Ya, ada dua buku, JWP sama Gibran Oke, Endgame. JWP sama Gibran Endgame. Kalau JWP itu 10%. Di mana-mana ya. Nggak ada. Bahkan penulisnya royaltinya cuma 6%. Royalti penulis 6% sampai 8%. Komisinya. Ya, dikit lah Mas dibanding dengan Nggak banyak, Mas. Berapa? 1 juta Dia dapat misalnya. 10%. Lebih. 10 juta? Oh, nggak nyampe. Oh, ya artinya kalau buat Kecil sekali. sekian bulan nggak ada artinya Mas Mas Farhat. Raiman. Ya itu yang Untuk nampak. Belum lagi diketahui. orang di belakangnya kan. Bentar, itu yang Makanya, nampak. Gak mungkin kau cuma dapat 10 juta. Kau bilang dia dapat 10%. Kita emang hitung-hitungannya 10%. Dia bilang lakunya ratusan. Hitungannya sendiri. Apa mungkin dia cuma nggak sampai 10 juta karena kata dia pendapatannya. Nah si Mary ini yang paling banyak mendapat rezeki dari kasusnya Pak Jokowi. Dari hinaan-hinaan mereka kepada Pak Jokowi. Banyak yang dapat rezeki nih kawan ini. Tapi nggak mau digantinya seragam jilbab ini. Next. Oh. Ngeri kali mak. Mama siapa lah ini? Ayo ke situ. Jangan harap ada keadilan. Wartawannya sampai kesel loh liatnya. Disuruh diam sama wartawan. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sedikit aja jumlahnya ya. Setelah tadi kita saksikan Ini apa kata Simon kita dengerin? dengan Pak Roy Suryo mengenai ijazah palsu yang sudah 1 tahun ini tapi tidak kunjung selesai. Pasti kita merasa bosan, tapi bosan bukan mau berhenti, tapi malah kita tambah penasaran karena begini, makin kesini banyak sekali bukti-bukti yang terbuka yang memang menegaskan bahwa
ijazah Jokowi itu memang tidak ada atau palsu. Goib apa palsu? Ini gimana yang benar? Jokowi itu adalah Oh, Ibu Madura di bawah ini duduk. banyak Masuk dia. gara-gara ijazah palsu ini yang berjatuhan. Selain para tersangka, kemudian kemarin ada lagi adalah topi merah. Topi merah yang disomasi oleh saudara Eng Eng. Jadi antara lain kami hanya mau menjelaskan atau kami hanya mau menguatkan bahwa kami ini adalah ibu-ibu ya, kami ini adalah mak-mak. Yang bilang kan itu bapak-bapak siapa? Ayo next. Nah ini organisasi yang lain ya teman-teman. Ini adalah organisasi AKAP antar kota antar provinsi. Ini Mary Lampung ini orang yang mengkoordinir demo menolak kedatangan Pak Jokowi. Tapi dia telat, Pak Jokowi dia datang, dia baru tahu kabarnya. Sehingga diimporlah orang-orang dari Jakarta untuk menemani. Itu pun nggak sampai 100 jumlahnya. Kita dengar ini, si Mary ini yang pernah diwawancarai dia membuat daftar dosa Pak Jokowi. Dia lupa. Dosa dia sendiri dia lupa. Seharusnya dia lebih mencatat dosanya ketimbang dia sibuk mencatat dosa orang lain. Dari Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ini loh wajah-wajah emak-emak yang mengatasnamakan narasinya lucu banget. Lintas provinsi dimanapun ada Royso berada, mereka itu berkumpul. Ya cuma orang-orang ini aja yang datang. Mereka itu tahu nggak sebelumnya? Mereka itu ormas terlarang yang dihapus oleh Pak Jokowi. Makanya sakit hatinya sampai ke ubun-ubun. Dia rela meninggalkan keluarganya demi jadi mainannya Roy Suryo. Silahkan menilai sendiri. Mary ini pernah ditangkap polisi. Jadi tersangka karena mengkoordinir aksi demo yang melibatkan anak di bawah umur. Mau tahu kenapa aku bilang si Rustam itu nggak mungkin dia ikut di dalam inisial yang disebutkan Rismon. Ini aku kasih tahu ya. Ini kan tengok ini. Kan tengok. Nah, kan tengok ibu yang menari itu. Itulah bini si Rustam, asalkan tahu. Itulah bini si Rustam, asalkan tahu. Kita bareng. Saksi. Inilah bini si Rustam. Kayak mana menurut kalian? Inilah bini Rustam itu. Gak ada musik, berjoget dia. Udah datang pula siapa nih? Siapa mau mengawani joget nih? Si Gopur. Kau kekecilan Gopur. Gak bisa kau pasangan joget sama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi ya, mereka kan selalu bertakbir. Kemana-mana berpakaian sangat tertutup, sangat islami, sehingga mereka dengan ini kepedean mereka merasa bahwa mereka jauh lebih suci daripada pendukung Pak Jokowi. Mereka selalu membawa soal agama. Tapi lihat bagaimana kelakuan mereka. Kita aja pendukung Pak Jokowi masih punya adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita lihat bagaimana kelakuan mereka. Tikus. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lawan jenis mereka. Sekelompok tikus rapat paripurna tikus untuk abaikan narasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buktikan. Coba kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buktikan. Begitu dekat. Kita aja ya, orang yang mereka bilang yang jauh nggak pernah lah membawa soal agama,
Karena kita saling menghormati sesama penganut agama. Baik agama yang sama dengan kita maupun yang berbeda. Tapi untuk hal yang seperti ini, mungkin masih janggal bagi kita. Kita masih punya adab bagaimana menjaga interaksi dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Mereka mengaku pejuang kebenaran. Mereka sampai rela menginap untuk mendukung orang yang mereka bela. Sampai mereka lupa bagaimana keluarga mereka sendiri. Kita lihat ini. Hari ini kita siap all out. Hari ini kita siap all out. Emang Susi mantap kali mik dulu. Tapi kalau untuk di luar ada aksi tandingan, kita tidak akan respon karena fokus kita adalah membersamai para tokoh di sini. Itu aja. Aksi tandingan. Mal, hebat Bu Susi. Kalau ngomong sama kita pasti Ada kan yang penasaran nggak sama seperti aku? Apa mereka punya keluarga nggak ya? Apakah mereka tuh nggak punya suami, nggak punya anak yang diurusi, yang dijaga sampai bisa setiap hari mereka habiskan waktu di jalanan? Coba akan pikir. Kita renungkanlah. Seheroiknya, ini aku ya, secintanya aku dengan Pak Jokowi. Sebegitu besarnya aku sama Pak Jokowi. Aku lebih milih mendoakannya dan melakukan hal yang seperti ini daripada aku turun ke jalanan. Karena aku masih punya tanggung jawab kepada keluargaku. Keluargaku yang paling utama. Tapi hebat mereka ini. Keluarga mereka mungkin mensupport mereka. Gak tahu apakah mereka memiliki visi yang sama sehingga mereka memang bisa membentuk satu keluarga. Tapi apakah ini yang diajarkan Islam? Apakah ini yang diajarkan agama? Untuk menghabiskan waktu di jalan sampai lupa bagaimana mengutamakan keluarga. Prioritas kita adalah keluarga. Karena kita lah yang bertanggung jawab pada keluarga kita. Tapi kalian semua, begitu banyak keluar mulut kalian, lewat kan semua dibuat mama Kupang ini. Ayo hajar mah. Roy serius lagi, bila perlu dia balik ke mama kami nih, ha? buang ke laut. Ini baru mama kami. Buang ke laut, manusia tidak ada punya hati. Manusia pembenci, dia masuk neraka, belum mati dia sudah masuk neraka. Ya, orang tuh saya paling benci dia. I love you, ma. Bertobatlah dan berdoa sebanyak-banyak, minta ampun kepada Tuhan, jadi orang yang benar. Jangan jadi orang politik yang jelek, ya. Pipa, kau perempuan, kau harus sopan santun. Berkata dengan orang pemimpin itu harus ada punya sopan santun, ya. Jangan seenak dan semaunya saja susun kata. Tidak berguna. Manusia tidak ada otak. Otaknya kecil. Ini parah. Apalagi tidak ada otak. Hah? Sekecil apa? Semut saja masih lebih baik. Iya, itu tidak ada otak itu. Hukuman Tuhan tuh ada tuh. Tuhan ciptakan langit dan bumi, ada punya mata. Dan cintailah orang yang membawa politik di Indonesia, bawa Indonesia ke jalan bagus. Kita harus dukung. Bapak Jokowi, maju terus. Hidup Jokowi. Ya, kami masyarakat NTT cinta Bapak Jokowi sampai mati. Jangan lihat pakaian ibu ini, tapi nilai-nilai adabnya, nilai sopan santunnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang dengan busana tertutup mengucapkan takbir layaknya slogan. Tapi lihatlah bagaimana kelakuan mereka. Lihatlah bagaimana aktivitas yang mereka lakukan. Lihatlah bagaimana lisan mereka berucap. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Jika nanti kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sebagai penutup, aku akan persembahkan lagu buat Susi idolaku. Sampai jumpa lagi teman-teman. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman. Pertama ku lihat kamu di sini, lalu kamu ada di sini, di sini, di sini juga. Ternyata kamu ada di mana-mana.